kalau kita ini ada kasih karunia. Sometimes kita bisa melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita. Kok bisa ya? Itu kasih karunia. Kok kita bisa berada di Amerika ya? Itu kasih karunia. Ya. Ada di antara kita yang bersaksi, ya, bahwa dengan miracle, bagaimana Tuhan bisa membawa, baca aja nggak bisa, ya, nulis aja nggak bisa sampai Amerika. Saya sendiri juga heran. Tapi itu kasih karunia. Ada amin Tante Wah. Haleluya. Dia saksikan, ya sudah bukan sesuatu yang asing lagi. Ya, baca aja nggak bisa. Ya, Tuhan memberikan, bisa mengerti Alkitab, itu kasih karunia. Di dalam kehidupan kita, kalau kita mendapatkan pekerjaan, itu kasih karunia. Sesuatu yang sepertinya tidak mungkin, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kebaikan kita. Kalau kita disukai oleh majikan kita, itu kasih karunia. Karena kita mungkin diajar oleh Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan kita bisa menghormati, boleh mengasihi akan majikan kita. Itu kasih karunia. Kalau kita bisa mempunyai anak yang baik-baik, itu kasih karunia. Mempunyai anak aja sudah kasih karunia, apalagi anaknya baik. Lebih kasih karunia, ada amin saudara. Ya. Di dalam kehidupan kita ini membutuhkan kasih karunia. Katakan sama-sama, aku membutuhkan kasih karunia. Kita membutuhkan kasih karunia. Itulah sebabnya banyak orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan, sulit mengerti akan hal ini. Karena apa? Mereka belum menerima, belum mendapatkan kasih karunia. Kalau saudara sudah hidup di dalam kasih karunia, it's very easy. Ya, bahkan sering, ya, di dalam tindakan atau kehidupan kita, pada saat kita mengatakan, ya, oh itu kasih karunia Tuhan, ya. Kadang-kala orang berpikir, wah lu sok banner gitu ya, sok Kristen atau sok suci dan lain sebagainya. Karena kita mungkin menyampaikan akan hal itu. Mungkin orang mengatakan itu mustahil dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu kalau boleh kita katakan, ya, karena kita sudah mengenal akan kasih karunia daripada Tuhan. Kalau saya boleh saksikan kepada saudara, setelah saya bertobat, saya sendiri juga nggak ngerti gimana nih. Bahasa kotor saya kok bisa hilang. Itu kasih karunia saudara. Itu kasih karunia, saya nggak bisa katakan. Kok sekarang ini sudah nggak menyukai akan hal-hal dosa, itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Bukan kuat, bukan gagah, firman Tuhan katakan. Tetapi kasih karunia, roh Allah. Ada amin saudara. Maka itu kenapa kita sangat memerlukan kasih karunia. Karena ya kita nggak bisa hidup. Untuk menuju kepada kekekalan. Saudara dan saya selama hidup di dunia ini, untuk menuju kepada kekekalan. Kalau kita tidak hidup dengan kasih karunia, kita tidak bisa menuju kepada kekekalan. Karena yang membawa kita kepada kekekalan itu kasih karunia dari beginning. Ada amin saudara. Dari beginning, dari penebusan. Kita hidup oleh kasih karunia Tuhan. Maksudnya hidup kekal, menerima kekekalan itu dari beginning. Itu karena kasih karunia Tuhan. Maka itu dalam berjalan untuk menuju ke sana, kita juga membutuhkan kasih karunia Tuhan. Ada amin saudara. Saudara dan saya perlu kasih karunia Tuhan. Nah, di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Ya, saudara tahu ya tentang bahwa kita ini adalah carang dan Tuhan itu adalah pokok anggur. Dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku,
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara dan saya dapat melakukan akan semuanya kehidupan di dunia ini karena kita hidup di dalam kasih karunia. Kasih karunia, ya, kalau kita ini hidup di dalamnya. Maka dari itu dikatakan tadi bahwa murid-murid Tuhan hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka hidup di dalam kasih karunia, nempel dengan Allah. Maka dari itu bagaimana hidup di dalam kasih karunia kalau saudara dan saya mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada firman Tuhan, mendekatkan diri untuk kita sensitif dengan suara daripada Roh Kudus sendiri. Maka dari itu kita akan hidup di dalam kasih karunia Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin tidak bisa masuk akal kita. Mungkin sesuatu yang kita pikir tidak bisa, dan itu terjadi pada saat kita ini nempel. Saya ingin memberikan kesaksian karena saya mendengar kemarin. Saya harap diizinkan oleh Bapak Silitonga. Ya, izinkan Pak ya. Pak Silitonga katakan, pada saat pagi hari, pada saat dia bersyafaat, justru disitulah dia mendapatkan, ya, bahkan jawaban-jawaban terhadap pekerjaan dia. Saudara, pada saat kita nempel dengan Tuhan, kasih karunia itulah. Maka itu Tuhan katakan, di luar dia, di luar Tuhan, you cannot do anything. You cannot do anything. Even though you smart, ya, meskipun kita pandai, meskipun kita ahli, ya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, nempel kepada pokok anggur yang benar, maka dari itu we can do all things. Kita dapat melakukan segala perkara. Karena dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ada amin saudara. Perlu kita mempunyai sesuatu kasih karunia daripada Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yaitu kalau kita ini tinggal di dalam Kristus. Hidup di dalam boundary daripada Kristus. Kristus itu punya boundary saudara. Kristus itu punya boundary. Enggak bisa. Kristus itu ya dibawa saudara untuk melihat akan video yang enggak benar. Enggak bisa. Yesus punya boundary sendiri. Ada amin saudara. Kalau saudara keluar dari boundary daripada Kristus, maka dari itu ya kita enggak akan sanggup memenangkan. Meskipun kita mau ngomong apa, mau tengking apa, kita enggak kuat. Hanya satu-satunya pada saat kita hidup di dalam boundary Kristus. Pada saat kita hidup di dalam boundary itu apa dalam bahasa Indonesianya? Batasan. Di dalam batasan daripada Kristus. Kalau kita hidup di dalam batasan daripada Kristus, batasan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah daripada Tuhan, kita hidup di dalam batasan itu, di dalam boundary daripada Kristus. Maka dari itu, disitulah akan tercurah berkat, disitulah akan tercurah kekuatan, disitulah akan tercurah ya yang firman Tuhan katakan kasih daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, ya perisai daripada Tuhan. Perisai daripada Tuhan gak kemana-mana saudara. Perisai daripada Tuhan itu ada di dalam boundary daripada Tuhan. Ada amin saudara. Kalau Tuhan itu raja, bentengnya itu ada, itu boundary-nya. Bentengnya itu boundary-nya. Keluar dari benteng itu sudah di luar kekuasaan daripada Tuhan. Ada amin saudara. Maka dari itu kenapa firman Tuhan katakan untuk kita menempel kepada pokok anggur. Karena disitulah kita ada di dalam boundary daripada Allah sendiri. Kita ada di dalam lingkungan daripada kasih daripada Tuhan. Orang yang tidak di dalam Kristus, mereka tidak akan kuat. Maka dari itu kekuatan kita di dalam kehidupan yang mana saudara percaya bahwa kita hidup di dalam akhir daripada zaman. Ya, akhir zaman.
Maka itu kekuatan kita kalau kita ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Orang tidak akan tidak akan bertumbuh kalau mereka tidak hidup, ya, di luar daripada kasih karunia daripada Tuhan. Maka dari itu setiap carang yang tidak menempel akan kering dan akhirnya akan mati dan dibakar. Tidak akan ada sesuatu pertumbuhan. Orang yang tidak di dalam Kristus, mereka tidak akan hidup berlimpah-limpah. Ya, itu yang tadi firman Tuhan semuanya yang kita baca. Bagaimana kita hidup oleh kasih karunia atau bagaimana kita tinggal di dalam kasih karunia? Di dalam kitab Ibrani, pasal yang keempat, mari kita buka. Kitab Ibrani, pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saudara bersama-sama dengan saya harap pengajaran akan kasih karunia Tuhan ini benar-benar masuk di dalam kehidupan saudara semua. Di dalam pasal yang keempat, kitab Ibrani, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada orang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk dalam perhentiannya, masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ayat yang ketiga, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ya. Ayat ini menceritakan kepada kita atau menggambarkan kepada kita bahwa setiap daripada kita Tuhan akan bawa kepada perhentian seperti umat Israel. Dibawa kepada tempat, ya, kepada tanah perjanjian. Ya, kepada tempat tanah perjanjian. Nah, keinginan Tuhan, kehendak daripada Tuhan dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ketiga, dikatakan sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Oke, saya ingin untuk saudara benar-benar meneliti akan hal ini. Sudah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi rencana daripada Allah itu sudah ada dari sejak dunia dijadikan. Ada amin. Orang Israel yang memberontak itu, ya, sebenarnya rencananya untuk dibawa oleh Allah ke tanah perjanjian itu sudah ada. Sebelum saudara dan saya ini dilahirkan oleh ibu kita, Tuhan sudah merencanakan kita. Maka dari itu dikatakan bahwa Tuhan ini membuat kita secara ajaib. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada di dalam kehidupan kita. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat yang 11 katakan. Rancangan yang baik, rancangan masa depan yang penuh harapan. Itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Masalahnya, ya, kita mau ke sana atau enggak? Nah, sebenarnya kita sebagai orang percaya mudah sekali. Maka dari itu saya katakan, sebenarnya saudara dan saya enggak perlu bersusah payah. Enggak perlu bersusah payah kalau kita ini percaya, nempel aja sama Tuhan. Nempel aja sama Tuhan, karena Tuhan itu sudah merencanakan dari sejak dulu. Ada amin. Kalau kita ini, ya, tinggal nempel dengan Tuhan, Tuhan pasti akan bawa